pinjam, kami kembalikan. Kami jemput dengan desta, kami hantar dengan sembah. Kami pinjamkan dengan tepa, kami kembalikan dengan doa. Kini tiba saatnya menyerahkan nenek didik yang tamat kepada orang tuanya oleh kepala madrasah, yaitu Bapak Sukron SPDI MPD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pokjawas Kantor Kemenag Kabupaten Kampar, Bapak Nur Azmir MPDI. Yang saya hormati Ibu Korwil Dinas Dikpora Kecamatan Rumbio Jaya, Ibu Siti Nuroni, alhamdulillah hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lempanjang, wali kita yang luar biasa dalam pembangunan Lempanjang ini, Bapak Mas Hadi Esos iya Pak Esos iya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 2 Rumbio Jaya, Bapak Samsuar. SMPN 2 luar biasa. SMPN 2 merupakan basis daripada keberadaan MAP Lempanjang, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sejak saya pindah tugas ke MAP Lempanjang, meskipun tidak secara tertulis MOU, tetapi kami selalu saling berkoordinasi bagaimana dari SMP bisa melanjutkan pendidikan lulusannya untuk masuk ke MAP Lempanjang kita ini, luar biasa. Kemudian para kepala sekolah madrasah SLTP, ya MTS, SMP lain kalau ada, kemarin kita undang sekitar kita semua. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua BPP, ya, tetangga kita ini, Pak Haji Uzairin, tetangga kita, Ketua BPP atau kepala Pak ya, Kepala BPP Pertanian Kecamatan Rumbio Jaya, Bapak Uzairin hadir bersama kita juga, alhamdulillah. Dan ini supportnya untuk madrasah kita juga luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah menunjang daripada akreditasi A untuk madrasah kita, itu bantuan-bantuan dari beliau ini. Luar biasa. Sejak Bapak Sumarsono dulu kemarin itu juga. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Dusun. Ya, ada Bapak Kepala Dusun, Dusun 1, Desa Lempanjang, Bapak Fahrul Rozi. SPD atau SE ya? SPD ya? SPD, pendidikan juga daripada. Dia juga alumni daripada Winsuska, karena kami ada satu grup ini di IK Winsuska Riau. Kemudian selanjutnya yang saya hormati
Mbak RW, Ketua RW, Ketua RT yang hadir pada kesempatan ini, aparatur peran, Ketua BPD, LPM, kemudian ini dari kantor kecamatan dan wakil sepertinya kita undang juga, kemudian dari kantor KUA, ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ahli ulama, cerik pandai, ketua komite ini tidak lupa, ketua komite MAP Nalam Panjang Bapak Mansur, dan juga sekaligus ada mantan ketua komite kita juga, nih Bapak Nuriman Rasid, luar biasa. Sebelum Bapak Mansur kemarin itu Bapak Nuriman Rasid menjadi ketua komite MAP Nalam Panjang. Alhamdulillah dua-duanya hadir bersama kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali murid yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah kelihatannya cukup ramai, ya. Mudah-mudahan untuk ke depan nanti bisa lebih ramai lagi untuk menghadiri, karena momen seperti ini untuk Bapak Ibu wali murid itu hanya 3 tahun sekali, ya kan? 3 tahun sekali cuma. Dari kelas 1, kelas 3 aja kita hadir seperti ini gitu kan. Alhamdulillah menyempatkan diri. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru ini luar biasa, ya. Pelaksana daripada kegiatan ini luar biasa sehingga bisa terlaksana, dan Bapak Ibu orang tua wali murid juga luar biasa karena pendanaan daripada kegiatan ini adalah orang tua wali murid, sementara pelaksananya adalah Bapak Ibu Majelis Guru, dan kerjasama yang sangat baik. Kemudian yang sangat kami sayangi, kami banggakan, ya, itu sebagai pengantinnya pada kesempatan ini, pada hari ini, itu adalah siswa-siswi kelas 12 MAP Nalam Panjang, ya, luar biasa. Dan itu ada baju seragam, yang pakai baju seragam batik di samping Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah anak kita yang lulus pada kesempatan ini. Serta barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf jika ada yang belum disebutkan satu persatu pada kesempatan yang berbahagia ini. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Alam Panjang. Ya, jadi persiapan sejak 2008. Ya, 2009 itu kita persiapan, namun selalu mengalami kendala sehingga sampai saat ini sudah berkali-kali disurvei, ya, bahkan yang terbaru kemarin itu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dari Jakarta, ada 2 orang yang hadir ke sini untuk survei. Ada 5 madrasah yang akan diprioritaskan untuk penegrian di Kabupaten Kampar ini. Dari Madrasah Aliyah ada 3, dari MTS ada 2 sekabupaten, dan salah satunya itu adalah madrasah kita. Dan bahkan Ibu Ketua, ya, Ketua yang hadir dari Irjen itu, jadi Ketua tim yang hadir menyatakan di depan kita bersama ketika itu, bahkan di antara 3 Madrasah Aliyah ini yang telah datangi, ya, yang paling layak itu sebenarnya adalah madrasah kita. Tepuk tangan dulu. Yang paling layak dan sangat memenuhi syarat. Ya, sangat memenuhi syarat itu di antara yang ada, ya, di antara 3 madrasah yang ada, yaitu Madrasah Aliyah Terantang, kemudian Madrasah Aliyah Filial di Kuntu, sama madrasah kita. Itu yang sangat layak itu sebenarnya madrasah kita. Tetapi madrasah kita ini tempatnya tidak di jalan lintas. Ini ya, jalan lintas, jalan besar, jalan raya, jalan negara itu. Sehingga kita selalu terlewat, karena jalannya kita lewat sini kan. Selalu terlewat. Biasanya yang di dekat jalan lintas itu cepat dinegrikan karena Pak Kanwil, Pak Kemenag itu bolak-balik situ. Kalau ini nih jarang lewat sini. Pak Kanwil, Pak Kemenag jarang lewat sini, sehingga selalu kadang-kadang kita terlewatkan. Maka mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan nanti
yang momen ya kehadiran daripada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI itu ke madrasah kita itu benar-benar direalisasikan sehingga madrasah kita benar-benar menjadi madrasah negeri. Antara man 5, man 6 atau man 7. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak gagal lagi. Salam berislam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana halal bihalal bulan Syawal, karena bulan Syawal masih belum berakhir. Maka pada kesempatan ini izinkan kami mewakili keluarga besar Emang Pena Panjang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah pada periode yang akan datang, pada momen lebaran-lebaran yang akan datang. Kemudian ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sedikit ulas bahwa madrasah kita yang siogianya lulus untuk tahun ini itu berjumlah 40 orang. Itu ada namanya di sini untuk IPA, MIA ini matematika dan ilmu alam. Kalau dulu namanya IPA, kalau ini IIS ya, 12 IIS, ilmu-ilmu sosial. Kalau dulu namanya IPS. Nah ini dia. Ini nama-namanya sudah ada semua. Itu ada sebenarnya ada 40 orang siswa kita. Namun berdasarkan rapat majelis guru tata usaha pada tanggal 5 Mei 2023 yang lalu, berdasarkan kriteria kelulusan, maka diputuskan ada 1 orang dinyatakan tidak lulus, sehingga yang lulus adalah 39 siswa kita. Ya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena ketidakhadiran dan ketidakhadiran ketika ujian. Maka salah satu syarat di antara kelulusan adalah mengikuti seluruh proses baik pembelajaran maupun proses ujian. Jangan dikira kalau anak kita tidak ikut ujian akan lulus. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian, karena itu akan diambil nilainya. Nilainya dari mana mau diambil kalau tidak ikut ujian? Maka dinyatakan tidak lulus, sehingga yang lulus adalah 39 orang. Ini yang ada namanya ini, tengok aja anak Bapak Ibu, kalau ada namanya berarti lulus loh. Kalau tidak ada namanya di situ berarti tidak lulus. Karena 1 orang itu tidak kita cantumkan karena tidak lulus. Jadi ini yang supaya bisa diketahui nama-nama anak kita yang lulus tahun pelajaran 2022-2023. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siswa dan siswi kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10 dan kelas 11 bahwa jangan mengabaikan proses pembelajaran, jangan mengabaikan proses ujian. Boleh nanti saya tantang nanti kalau tidak ikut ujian apakah bisa diluluskan? Ya, kalau tidak pernah ikut ujian jangan dikira bisa diluluskan, tidak lulus. Ya, bisa saya pastikan tidak akan lulus karena proses ujian itu merupakan proses yang harus dilalui dalam rangka penilaian peserta didik. Ya Pak Ketua, ini angsur nih Pak Ketua Yayasan. Ya Alhamdulillah Ketua Yayasan Bapak Mitir Hamid Kampai SPD. Bukan Kanpai, bukan itu ya. Kanpai SPD itu Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Dan ini beliau adalah merupakan ketua daripada Yayasan Pendidikan Yayasan Tampang Harapan Madani Riau. Kalau dulu YAPTA Bapak Ibu, karena YAPTA sudah habis masanya dan tidak diperpanjang, tidak ada perpanjangan, sehingga kita rubah yayasannya ya Pak Ketua ya, mengurus kembali, kemudian terbitlah namanya Yayasan Tampang Harapan Madani Riau. Nah beliau Bapak Mitir Hamid Kanpai sebagai ketuanya. Bapak Ibu sekalian, kemudian
ingin sampaikan bahwa siswa-siswi itu sebagaimana disampaikan oleh panitia tadi adalah merupakan penerus daripada orang tua. Orang tua ingin anaknya itu seperti apa, ya itu ada pada pemikiran daripada orang tua kita. Maka pemikiran itu harus dirilkan, harus dilaksanakan dengan cara apa? Kalau kita ingin anak kita bisa membaca doa, ya kan, untuk mendoakan kedua orang tuanya, ya kan, bisa mendoakan karena doa yang paling afdol, yang paling utama itu adalah doa daripada anak-anaknya yang ada hubungan darah dengan kita, ya kan. Maka masukkanlah anak kita itu ke madrasah. Insya Allah di madrasah dipelajari. Di madrasah itu ada 5 mata pelajaran agama. Pokoknya sampai puas lah pelajaran agama itu. Yang penting siswa kita ngikuti. Ada bahasa Arab, ada fikih, ada Quran hadis, ada SKI, sejarah kebudayaan Islam, dan ada akidah akhlak. Di situ dipelajari semua. Doa-doa dipelajari. Cara sholat jenazah dipelajari di fikih namanya. Ini gurunya Pak Irismanto. Mana tadi Pak Irismanto yang baca doa tadi? Itu gurunya. Dipelajari. Maka kalau anak kita, mungkin semua termasuk juga saya, ingin ketika kita sudah tiada besok, itu yang paling sering dan selalu mendoakan kita itu yang paling utama adalah anak-anak kita. In qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Jadi anak-anak laki-laki yang soleh, ya, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah makbul. Maka mari, ya, dengan konsep seperti ini, mari ke depan, ya, barangkali Bapak Ibu orang tua wali murid yang ada anaknya masih di SMP kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1, yang adik-adiknya yang sekarang ini yang lulus, ya, itu mari masukkan anak didik kita itu, anak kita itu ke pendidikan madrasah. MA kita menampung, ya, berapapun adanya, insya Allah siap untuk menampung daripada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Karena tak ada yang bisa kita harapkan. Besok setelah tiada harta ditinggal, tidak kita bawa harta itu. Kita punya harta mau segala macam, tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah amal kita dan doa daripada keluarga kita. Itu yang mengalir terus nanti. Ya, amal kita dan doa daripada anak-anak kita. Maka mari kita masukkan anak didik kita ke Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Alam Panjang. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kepala madrasah, bukan hanya guru, tetapi kita semua. Ya, untuk kebaikan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Mulai seluruh aparatur, mulai dari pemerintah, aparatur di masyarakat, Pak Kades, Pak Dusun, semuanya, kemudian masyarakat kita, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat dan sebagainya, itu semuanya berkewajiban untuk mengarahkan generasi yang ada di masyarakat itu untuk menjadi generasi yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kan itu ada dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan pendidikan di madrasah kita ini bisa setidaknya bisa mengarah kepada keinginan daripada kita bersama. Barangkali itu. Kemudian terakhir ingin saya sampaikan selaku kepala madrasah ini menasihati daripada anak didik kita bahwa pendidikan madrasah aliyah itu setingkat SLTA. Zaman sekarang sangat kompetitif Bapak Ibu sekalian. Tidak cukup hanya pendidikan SLTA. Kita mau jadi apa tidak cukup hanya SLTA, apalagi SLTP atau SD. Sangat tidak cukup. Mau jadi apa kita pasti ditanya ijazahnya apa.
lulusannya apa, mau jadi guru minimal harus S1, tak bisa jadi guru itu kalau hanya SLTA. Karena yang diajarnya SLTA, masa gurunya SLTA juga, itu sama aja namanya kan. Jadi minimalnya S1. Ya bahkan mau jadi kepala nanti minimalnya S2. Harus seperti itu. Mau jadi dosen ya minimal S2, bahkan S3. Jadi tidak terlepas dari itu. Oleh karena itu, Bapak berpesan kepada anak didik, kepada anak-anak kami sekalian, supaya teruslah semangat belajar, menuntut ilmu, ya, sampai ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ada 3, S1, S2, S3. Mana yang kita mau? Kalau S1 saja dulu juga nggak apa-apa. S2 alhamdulillah, S3 luar biasa. Kalau kita bisa melaksanakan pendidikan sampai ke S3. Nah S4-nya nggak ada. Ya jadi S3 sudah cukup, kita udah tua lah gitu. Ya kan? Jadi S3 paling-paling guru besar. Kalau dia pegawai negeri nanti bisa diurus menjadi profesor atau guru besarnya. Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan anak kami setelah lanjut dari SLTA ini, dari aliyah kita, mudah-mudahan bisa lanjut ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi boleh sambil bekerja Bapak Ibu, nggak mesti kita harus nganggur saja, boleh sambil bekerja. Kerja apa kita sambil bekerja? Lanjutkanlah kuliah. Kuliah itu pengembangan diri, jadi kita berkembang dengan adanya kuliah. Lanjutkan. Nah ini mungkin untuk nasihat, jangan sampai putus menuntut ilmu itu sampai di situ saja. Karena tidak ada masanya putus menuntut ilmu kecuali kematian. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu itu dari buayan, dari kecil kita, dari masih bayi sampai ke liang lahat. Mati kita baru kita tidak menuntut ilmu. Orang tua tetap wajib menuntut ilmu, makanya ada majelis taklim, ada pengajian, iya kan? Ada baca buku, itu menuntut ilmu semua, wajib. Nah, ini mungkin untuk apa? Dan terakhir, tadi sudah terakhir ya. Nah, terakhir yang satu lagi, bahwa selama kurang lebih 3 tahun, anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami proses pendidikan, kami arahkan, kami bimbing, kami bina, ya, untuk kebaikan, sesuai dengan harapan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu orang tuanya selama kurang lebih 3 tahun. Maka hari ini saatnya telah tiba saatnya kami kembalikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mohon nanti setelah dikembalikan, mohon dilanjutkan pendidikannya. Ya terserah Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi ingatlah bahwa mendidik anak itu adalah kewajiban daripada bapak-bapak dan ibu-ibu orang tuanya. Kewajiban. Berhentinya kapan? Ketika sudah menikah. Kalau sudah menikah itu mungkin tidak kewajiban lagi. Ya. Tetapi kalau sudah menikah masih kewajiban, masih dalam tanggungan daripada orang tuanya. Orang tuanya berkewajiban memberikan fasilitas pendidikan, memberikan fasilitas apa saja termasuk pakaian, makan segala macamnya. Itu kepada anak kita, itu kewajiban. Sampai anak kita itu benar-benar telah menikah. Kalau telah menikah berarti mereka sudah mandiri, bisa dilepas untuk berdedikasi sendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir mohon maaf, terakhir lagi, sudah 3 kali terakhir mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dari kami seluruh majelis guru, tata usaha dan seluruh keluarga besar Alam Panjang barangkali yang telah sedikit melakukan kekasaran kepada anak kita barangkali, dan anak kita kadang-kadang suka tidak suka, itu yang harus diterimanya, baik hukuman, baik sanksi, baik jewer, baik apa. Nah dalam kesempatan ini mohon kiranya untuk dimaafkan. Dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi tidak ada dosa lagi barangkali bagi Bapak dan Ibu guru kita. Barangkali itu, terima kasih. Dan mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.